Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Baru saja kita selesai melakukan evaluasi ringkas atas pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. 3 hari pertama bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat banyak berkegiatan di rumah atau di lingkungannya. Sehingga kita mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah. Nah, hari Senin ini nampak pergerakan lebih tinggi. Jadi kami menyaksikan khususnya pergerakan dari luar Jakarta ke dalam Jakarta itu masih cukup padat. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan kawasan sekitar kita. Jadi kita menyadari bahwa PSBB baru berlaku di Provinsi Jakarta, sementara Jabodetabek ini 3 provinsi. Ada Banten dan ada Jawa Barat. Nanti insya Allah hari Rabu tetangga kita di Jawa Barat sudah akan melaksanakan, mudah-mudahan di kawasan Banten juga segera, sehingga penegakan aturan menjadi jauh lebih mudah. Saat ini mulai dari tadi dan jam kemarin kita memiliki 33 checkpoint. Jadi dari jajaran Polda bersama dengan TNI dan Pemprov itu berada di 33 checkpoint, 11 checkpoint di perbatasan, kemudian ada 13 di stasiun dan terminal, ada 5 di pintu masuk tol, dan 4 checkpoint di dalam kota. Secara bertahap kita akan menambahkan checkpoint, dan begitu pelaksanaan PSBB ini sinkron di semua tempat, maka proses penindakan atas pelanggaran akan jauh lebih leluasa untuk dilakukan. Dan kita akan tindak tegas semua yang melanggar atas aturan-aturan yang ada di PSBB. Perlu kami tegaskan di sini bahwa kita membutuhkan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat. Pendekatan petugas adalah humanis, tapi tetap tegas. Kita menginginkan perlindungan kepada seluruh masyarakat dinomorsatukan, dan itu artinya ketentuan-ketentuan dalam PSBB supaya ditaati. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aturan mengenai ojek atau kendaraan bermotor roda 2. Kita tetap merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB, dan rujukan peraturan gubernur adalah memang kebijakan PSBB dari Kementerian Kesehatan. Karena itu kita akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 bisa untuk mengangkut barang secara aplikasi, tapi tidak untuk mengangkut penumpang. Dan ini nanti akan ditegakkan aturannya. Ini berlaku juga untuk kegiatan lain yang menggunakan kendaraan roda 2. Jadi bagi anggota keluarga yang bersama-sama menggunakan kendaraan roda 2, kalau dia berasal dari rumah yang sama, dengan alamat KTP yang sama, bepergian bersama-sama, tidak masalah. Tetapi apabila motor digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai kegiatan usaha, itu yang tidak diizinkan karena potensi penularan menjadi tinggi. Jadi ini yang akan kita tegakkan juga, dan jajaran kepolisian, Pemprov DKI, dan TNI akan bersama-sama nanti mengintensifkan razia dalam konteks itu. Kemudian terkait dengan dunia usaha, banyak mereka yang berangkat ke Jakarta karena perusahaannya tidak
melakukan pengurangan aktivitas di tempat kerja dan mengubahnya ke kegiatan bekerja di rumah, tapi tetap melakukannya di kantor, tetap melakukan di tempat usaha. Ini menyalahi dari PSBB. Ini penting sekali untuk disadari. PSBB ini bukan tentang pemerintah, ini tentang melindungi warga Jakarta, melindungi masyarakat kita dari penularan. Karena itu, sekali lagi saya meminta kepada semua komponen di luar sektor-sektor yang dikecualikan, supaya mentaati ketentuan ini. Tidak lebih, tidak bukan itu untuk melindungi kita sendiri. Nah, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di luar sektor yang dikecualikan. Yang dikecualikan ada sektor-sektornya, misalnya ke sektor kesehatan, sektor pangan, kemudian ada sektor transport perhotelan, kemudian ada sektor energi. Sektor-sektor yang dikecualikan memang bisa beraktivitas, tapi di luar itu tidak bisa. Karena itu kami berharap segera ditaati, karena review akan dilakukan dan kami akan melakukan tindakan tegas, bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha. Izin usahanya akan dievaluasi, dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus, maka kita bisa cabut izin usahanya. Kami tidak berharap itu terjadi. Karena itu kami minta kepada semuanya untuk mentaati. Sekali lagi, ini untuk kepentingan kita melindungi segenap bangsa, khususnya masyarakat di Jakarta. Dan seluruh aparat kita akan terus melakukan pemantauan di lapangan, akan menegur, akan mengingatkan, dan kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah mentaati ketentuan-ketentuan PSBB. Karena banyak sekali yang mentaati, jauh lebih banyak sesungguhnya yang mentaati daripada yang tidak. Kami sampaikan terima kasih, tolong ingatkan kepada yang lain. Kepada kepala keluarga, ingatan anggota keluarganya. Ketua RT, ketua RW, ingatkan masyarakatnya supaya memahami dan mentaati. Dan kita bersama-sama bangun suasana di mana kita menjaga jarak, berada di rumah. Dan bagi semuanya yang memang harus pergi, jangan lupa dengan masker. Masker ini wajib dipakai. Dan masker ini salah satu perlindungan paling penting pada saat ini. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat yang sudah mentaati. Petugas kita akan terus bekerja, dan ini baru awal, masih ada hari-hari ke depan. Kita berharap hari-hari ke depan menjadi lebih baik lagi, semua bisa mengerjakan kegiatan di rumah. Demikian barangkali hasil evaluasi kita yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Terutama dari RRI soal penegakan hukum di jalanan, itu kan tadi Bapak bilang hari ini per hari ini tuh ada gelombang peningkatan kendaraan di DKI Jakarta. Nah itu konkretnya penegakan hukumnya di jalanan itu bagaimana? Ya. Nah terus Mas ada tangkapan gambar situasi di KRL komuter lain yang masih penuh sampai saat ini di tengah PSBB, itu gimana? Ya, pertama ada checkpoint sekeliling Jakarta sebelum masuk. Di situ dilakukan pemeriksaan. Ada razia-razia di situ, dan kita pastikan terus, dari tadi juga sudah begitu, bahwa semua kendaraan yang masuk ke lingkungan kawasan Jakarta harus mentaati aturan PSBB. Itu satu. Dan kedua, terkait dengan KRL. Jadi nanti di kawasan, terutama kawasan tetangga kita di Bogor, di beberapa tempat yang lain, mereka akan melaksanakan PSBB hari Rabu. Jadi harapannya nanti akan sinkron dengan polisi di Jakarta.
Tapi saya perlu garis bawahi bahwa selama perusahaan di Jakarta tidak mengurangi aktivitasnya, mereka akan terus masuk ke sini. Jadi penumpukan ini terjadi bukan semata-mata karena mereka mau berpergian, tapi karena perusahaan-perusahaannya tidak mentaati di sini. Karena itulah perusahaan-perusahaan ini akan dievaluasi, perusahaan-perusahaan ini akan diperiksa, dan bila tidak mentaati akan dapat sanksi. Jadi kita tidak bisa hanya mengatur transportasi umumnya, tetapi tidak membereskan di aspek ketertiban perusahaan-perusahaan yang berada di sini. Pak, mungkin satu lagi soal sekarang ini kan banyak muncul gerakan-gerakan kemanusiaan membantu sesama gitu. Nah tadi saya sempat melintas di kawasan Kramat Jati. Nah di situ ada bantuan kemanusiaan melalui warteg gratis atau operasi pangan gratis. Nah itu justru malah menimbulkan keramaian, banyak orang yang mungkin membutuhkan makanan terus mengantri dempet-dempetan, akhirnya nggak social distancing. Nah ini gimana, apakah mereka organisasi kemanusiaan ini nggak koordinasi sama Pemprov atau gimana sih Pak sebenarnya? Begini, sebenarnya bagi kita semua menghargai niat baik untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di tengah himpitan perekonomian seperti sekarang. Kami harus apresiasi nomor satu, bahwa pembatasan sosial menghasilkan justru solidaritas sosial karena membantu sesama. Itu kita apresiasi niat baiknya membantu. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada semua yang ingin membantu untuk koordinasi dengan Pemprov, dan kami akan dengan senang hati. Paling mudah datangi kelurahan setempat, nanti langsung akan dibantu untuk mekanisme distribusinya. Jadi kalau mau tidak langsung ke provinsi, mau langsung ke wilayahnya, silahkan. Kelurahan kita akan siap untuk membantu. Di Pemprov Jakarta sendiri sudah dibangun hubungan dengan lembaga-lembaga yang mengelola bantuan sosial. Nah, yang dikoordinasi ini proses pelaksanaannya jauh lebih teratur karena tidak dengan cara mengumpulkan orang, tapi justru dengan mengantarkan barang. Bansos dari kita juga dikelola begitu, bukan dengan cara warga berkumpul, tapi dengan diantar ke RW, lalu nanti oleh RW bersama dengan Karang Taruna, FPGM, kemudian mereka semua yang nanti akan mendistribusikannya. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah bekerja bersama menyelamatkan kita semua dari penularan. Saya berharap ke depan kita lebih tertib dan insya Allah kita bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.